Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Ya, saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian, yang alhamdulillah hari ini bisa kembali hadir dalam SM Talk yang programnya adalah Majelis Ikhwan Idaman atau MID. Ya. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber. Ya. Pakar jodoh-jodohin orang. Yang sudah sukses berarti ya, yang menjodohkan. Iya dong. Langsung saja kita sapa, ada Mas Oki Aryono. Assalamualaikum Mas Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini founder Ngaji Jodoh. Ngaji Jodoh. Ya, artinya ngaji itu bukan hanya berkaitan dengan ilmu agama saja, tapi berkaitan jodoh itu harus ada ngajinya juga. Ya harapannya begitu sih. Harapannya gitu ya. Alhamdulillah. Tahun 2022 sekarang, 2021 berhasil menjodohkan yang bertemu jodohnya kira-kira berapa, Mas Oki? Alhamdulillah 5 pasangan. Selama 2021. Oh, selama 2021. Tapi ya semua Allah yang takdirkan ya. Masya Allah. Tapi dari berapa pasangan awalnya? Pasti kan lebih banyak, Pak. Banyak Mas, pasti ya. Oh, total peserta. Total pesertanya. Kalau biodata yang masuk 100 lebih Mas. Oh, Masya Allah. Ya, itu 100 itu yang perempuan saja. Banyak ya. Yang laki ya sepertiganya Mas. Oke. Jadi Oke. boleh nggak kalau langsung milih 3? Boleh. Milih 3 boleh, tapi yang dinikahi 1 dulu. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, Mas Oki, mohon maaf karena ini masih pandemi ya. Kita perlu rapid test terlebih dahulu. Pakai rapid test ya? Pakai. Harus kita rapid test terlebih dahulu. Bismillah, semoga nggak positif ya. Iya. Jadi cukup gampang nanti rapid testnya, berbeda dengan rapid test yang harus dicolok-colok gitu ya. Tapi rapid testnya nanti ada pertanyaan, kemudian Mas Oki hanya menjawab antara laki-laki atau perempuan gitu saja. Laki-laki, perempuan gitu saja ya. Nanti Mas Raga ya yang menghitung lebih besar mana gitu ya. Nanti jawabnya adalah cepat, dijawabnya nanti langsung gitu ya. Pertanyaan pertama, rapid test pertama, yang lebih ingin diperhatikan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang suka dimanja, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang biasanya suka ngambek, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang senyum-senyum kalau dikasih pujian, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kok perempuan semua ini? Yang suka cemburuan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Loh, perempuan semua ya. 5 pertanyaan ini. Wah, jangan-jangan subjektif karena beliaunya laki-laki. Ya perlu dicoba itu pertanyaan ke perempuan ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi dari 5 pertanyaan ini tadi hasilnya perempuan semua. Perempuan semua, mulai dari yang suka diperhatikan, mulai yang suka dimanja, yang suka ngambek, yang senyum-senyum kalau dipuji gitu ya. Biasanya kan laki-laki kan juga ada kan, kalau dipuji-puji seperti Mas Dani dipuji sedikit senyum-senyum. Enggak sih. Oh enggak ya? Justru memberontak biasanya. Oh gitu ya. Ada kru kita itu kalau dipuji-puji mukanya merah semua. Oh iya. Oh iya, siapa? Pak Arif. Seperti uang ya, merah-merah. Iya. Oke. Itu tadi kita sudah adakan rapid test. Hasilnya apa ya? Positif atau negatif? Hasilnya positifnya untuk wanita. Karena kan berbeda, bicara tentang idaman itu kan berbeda ya, berbeda-beda. Mulai dari idamannya yang sukanya ingin diperhatikan selalu gitu ya. Laki-laki misalkan ingin punya istri yang sukanya perhatikan. Begitu juga sebaliknya dan lain sebagainya. Kita temanya hari ini apa Dan? Ya, tentang tips menemukan pasangan idaman. Ini pertanyaan dari Dani langsung ini. Ini sebenarnya berat ini ya. Menemukan idaman kan biasanya subjektif ya. Idaman untuk Raga, untuk Mas Oki, untuk Mas Septian kan berbeda-beda ya. Ini kayak ibu hamil yang ngidam gitu ya. Bukan. Bukan ngidam ini. Pasangan idaman. Ya, pasangan idaman. Iya. Ya sebetulnya kan kalau nikah itu kan umumnya kan karena 4 ya. Yang diidamkan itu 4 ya. Menikah karena 4 bukan menikah 4 kali ya. Maksimalnya 4 ya. Kalau bahas itu nanti khusus ya. Ustadz yang khusus. Oh iya. Atau narasumber yang memang ahli. Kalau soal 4 ya. Yang menikah itu kan biasanya 4 pertimbangan. Umum ini sudah umum. Sudah ngerti sama ya.
karena parasnya, berarti ya, Cantik, kalau cantik, perempuan ya gantengnya. cantiknya, Oke. kalau laki ya ganteng ya Kak Mas Dani gini semua lah, ganteng iya. kita. Cantiknya, kekayaannya, Oke. dari keluarganya. Nah, kenapa kok keluarga ini? Karena ini kan disebut sama Rasulullah ya, nasab itu Nasab, ya. oke. Karena zaman itu masih ada orang merdeka dan budak. Oh, oke. Walaupun zaman sekarang tidak terlalu ini ya perbudakan, tapi masih ada lah ya borju nggak borju dari keluarga yang apa itu, tapi masih dipakai juga. Iya. Strata sosial. Ya. Kayak tapi kalau yang di masyarakat nambah satu, Mas. Wetonnya apa? Itu kamu pernah ditanya gitu ya? Wah. Harus muka primbon dulu itu. Repot Nah itu tadi 3 ya. Iya. Satu lagi kan Nabi mengatakan agamanya. Oke. Nah, Agamanya. kalau dapat 4-4-nya, waduh, saya lagi mungkin mau ya. Tapi berat kayaknya ya. Kalau semuanya kan sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Namanya juga idaman ya. Idamannya adalah sebenarnya itu gitu ya semua. Ya, Tapi sebenarnya patokannya itu. Tapi ini konteksnya yang dicari ini cari suami apa cari istri kan? Istri nah, dan suami. keduanya bisa jadi pasangan. suami. Iya, bukan pasangan. maksudnya bukan cari pegawai ya. Oh, Bukan. Iya. Teman untuk istri ini. Soalnya nanti nyari pegawai Iya. atau nyari pasangan istri atau suami, cara nyarinya tuh sama kayak nyari pegawai. Gimana kok bisa gitu, Mas? Harus S1. Oh, ada persyaratan. Idamannya harus S1 atau S2. Malah harus ada yang S2. Berarti kalau saya Iya. simpulkan kayaknya banyak yang menyerahkan CV taruh pada tulisannya harus S2 gitu, bener gak? Ada kriteria Harus gitu. Kriteria. Cari Ada yang tulisannya tuh minimal S1. Ada. cari gitu ya. Kebanyakan. Ditulis gitu. Ya. Ditulis sampai Ada yang nulis begini di pengalaman ngaji jodoh ya. Harapan orang tua kalau bisa pegawai negeri sipil. Tapi kan wajar ya Mas kayak gitu kan. Karena kan wanita kan butuh kepastian hidupnya, ekonominya mapan kan. Ya nggak harus jadi PNS juga lah. Masuk PNS itu susah yo. Ya berarti kan yang PNS saja berarti yang bisa untuk menikahinya. Nah kalau mau nyari pasangan PNS ya jangan lewat ngaji jodoh. Lewat mana? Nongkrong aja di Pemkot Surabaya. Nunggu mana yang bujang dicari gitu. atau biasanya mungkin karena keluarga PNS. Biasanya kan gitu ya. Orang tuanya itu secara struktural PNS. Loh, ya gimana ini makanya ini nyari jodoh apa nyari pegawai? Iya. Ayo pertanyaannya. Iya, iya. Ayo Mas dijawab. Nyari Nyari- jodoh, nyari nyari jodoh, pasangan, nyari pasangan. Iya, jodoh. Iya makanya ya nyari pasangan yang baik, ya yang baik lah. Jangan cari pegawai gitu loh. Oke. Iya. Berarti persyaratan-persyaratan seperti itu menurut Mas Oki sendiri itu terlalu lebay atau wajar-wajar aja sih bagi cewek masang tulisan kayak gitu? Jadi saya itu kadang-kadang begini ya, ini orang-orang ini kayak lupa, kayak lupa. Yang dicari itu kan jodoh atau pasangan. Ya. Kalau Anda nyari yang pasangan, maka Anda itu melihat orang-orang yang sudah berkeluarga, yang rumah tangganya sudah 10-an tahun, 30 iya. tahun, yang baik-baik. Nah, itu ambil yang baik-baik. Ya. Jadi yang nggak ada di situ ya jangan dipakai sendiri gitu loh. Makanya harus S1, harus S2 gitu. Kemarin ada Mas Raga ya, teman-teman ya. Ini langsung saya buka lah. Iya. Oke. Perempuan ya kalau bahasa ininya akhwat gitu ya. Oke. Kelahiran 91. 1991. Iya, Waktu itu masih 2001 berarti pas 30. Iya. Sedang disertasi coba. Berarti kan S3. S3 itu. Nah, Calon kalau doktor. kalau dia mensyaratkan calon suaminya minimal S1 apa minimal S3 kayak dia, apa gak angel lah Mas? Kalau S1 sih mending lah, oke ya. Tapi kalau sama-sama S3 atau minimal S2, ya kan yo gak gampang. Iya. Apalagi ini saya punya data Iya. di Jawa Timur itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi dari SMA Mas Raga itu bukan SMK ya, SMA melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 37%. Di bawah Dalam 50%. kurun 5 tahun dari 2013 sampai 18. Berarti kan sebenarnya kecil ya. Yang melanjutkan ke S1 itu. Nggak sampai 50% bahkan. Jadi bisa peluang tadi ya S1 yang bisa menikah 2, 3, 4 tadi. Satu aja belum. Terus yang akwat tadi yang sudah disertasi tadi itu menuliskan persyaratannya harus calonnya S3 atau gimana? Ya memang dia nggak menulis ya. Nggak nulis Nggak ya. menulis. Tapi ya kalau dia membaca biodatanya calonnya itu misalnya nih, saya kan sebagai moderator nih ya, tak kasih hanya lulusan SMK misalnya. berat ya. Apa gak minder ya cowoknya? Kecuali cowoknya bonek ya. Tapi berarti apakah nggak perlu ditulis? Tuh, makanya
nulis itu kan berarti kan harapan. Harapan itu berarti kan idaman. Ya, makanya yang diidamkan itu jangan terlalu lebay kayak Bang Raga, Mulu-mulu ya? Mas Ragi tadi. Yang dicari itu pasangan yang baik. Nanti kita bahas lah. Pasangan yang baik itu kayak apa. Oke. Mau sekarang dibahas apa nanti? Sekarang ini kan pertanyaan definisi idaman ini yang seperti apa pasangan idaman itu menurut Mas Oki? Ya, saya nggak usah mulu-mulu ya. Saya lihat ibu saya sendiri. Ibunya. Ya. Gimana? Pernikahan bapak ibu saya sekarang sudah masuk ke 45 tahun. Berarti begitulah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Amin ya ya. rabbal alamin. Nah, kalau lihat ibu saya, bapak saya itu pernah dari kerja di proyek bangunan sampai uang, ya nggak sampai kaya lah, pokoknya cukup sampai nggak kerja itu pernah. Tapi ibu saya setia sama bapak, berarti istri itu yang utama. Ngerti ya? Setia. Oh setia. Iya. Jadi meskipun suaminya ekonominya lagi terpuruk, ayo mas sama-sama bangkit kan gitu. Bapak saya sama ibu saya jualan apem. Masya Allah. Ibu yang bikin, bapak yang ngedarkan. Nah saya sekolah itu ikut bapak ngedarkan berangkat sekolah. Nanti nganter saya sekolah sambil ngedarkan apem. Itu berapa bulan kayak gitu. Pas proyeknya kosong. Itu artinya setia dan juga ngerti Mas. Nah, Karena setia saja belum tentu. Kalau itu artinya ikut mendampingi kan. Berarti kan setia ngerti. dan Pengertian. totalitas bantu suami lah. Gitu. Jangan terus suaminya terpuruk ditinggal dapat yang lebih ya kayak gitulah. Intinya kan Iya. pasangan atau istri itu pertama itu setia. Ya taat suami ya. Ini. Yang ketiga ya bisa mensupport suami gitu loh. Mendukung. Iya. Sekarang kalau suaminya lagi kesusahan misalnya itu pekerjaannya lagi sulit yuk ayolah dibantu gitu. Nggak mungkin lah kondisi itu naik terus, juga nggak mungkin juga turun terus gitu. Jadi pasti naik turun. Jadi supportnya juga nggak harus support berupa kerja keras ikut bantu kerja juga kan, tapi mungkin support berupa dukungan atau dipijitin gitu pas di rumah gitu kan, itu juga. Didoakan. Walaupun kalau saya kebanyakan saya yang mijiti istri saya. Luar biasa. Karena saya nggak suka pijit, akhirnya istri yang minta pijiti ya gitu. Terus ya. habis pijitin ngapain nih? Ya tahu sendiri lah. Jangan cerita Dani pokoknya. Penasaran. Iya. Baru dia ini ya yang masih single ya. Oh, alhamdulillah, makanya alhamdulillah. Dani itu selalu di tengah. Oh, jadi ini kayaknya korban bully ya. Enggak, ini untuk mengantarkan Dani menuju pernikahan ya kita bikin program ini. Kita bekali dulu Iya, ya. dibekali. Ini Harus pinter berarti habis ini. Temanya kan juga mengarahkan ke Dani. untuk Dani. Oke. Tips menemukan pasangan idaman. Habis ini lulus S3 perjodohan. Oke. Oke. Itu tadi kalau yang cewek ya atau Ya. istri itu yang Ya. setia terus bisa memahami suami, bisa support. Ya. Nah, kalau suami yang idaman itu yang gimana? Ya. Kebetulan kan tadi saya sudah cerita ya di awal ya. Kalau perempuan jumlah yang ikut peserta titip biodata ngaji jodoh itu sudah sampai 100. Laki itu hanya sekitar 40-30-an, sepertiganya. Lebih nggak sampai separuh. Nah, saya sering menyampaikan ke teman-teman putri ini ya, teman mbak-mbak ini ya. Sampai ini saya tanya, kesini itu mau cari apa? Ya nyari suami Pak. Kalau nyari suami ya idaman itu sama catat ya ini ya. Ya itu saya bilang. Iya. Pertama itu suami itu yang utama bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab itu pertama kepada istrinya dan kepada anaknya nanti kalau punya anak. Dia harus bertanggung jawab pada pekerjaannya. Maksudnya pada kantornya atau kalau punya bisnis ya itu. Itu ada istri itu mengeluh suaminya tuh nganggur 2 tahun. Tapi istrinya kerja. Iya. Nah, yang mengirim lamaran itu kerja kan itu istrinya. Mas tak kirimkan lamaran dulu masih pakai surat ya. Sekarang kan email semua ya. Dulu masih ngirim. Itu sampai istrinya. Saking males sih suaminya. Enggak mau kerja. Ya nggak tanggung jawab. Itu nggak bertanggung jawab poinnya. Iya. Jadi laki itu yang utama tanggung jawab. Jadi masih misalnya mohon maaf ya naudzubillah misalnya kena PHK gitu. Jadi dia bangkit lagi, nyari lagi, dapat lagi. Nah, istrinya support. Yang kedua itu sholat kalau saya. Kalau ada orang Islam gak sholat ini wes. Bagi saya ini sudah enggak. Bedanya Islam sama enggak Islam itu ya sholat kan. Kenapa kalau ada orang enggak sholat itu? Orang kalau enggak sholat itu kalau dalam dunia jalanan di Surabaya itu gelap mata. Jadi banyak orang berbuat kejahatan, padahal biasanya jadi baik, kok jadi jahat, jadi kejam, jadi sadis itu biasanya karena gelap mata. Kenapa kok gelap mata? Karena enggak sholat, atau sholatnya kurang, atau bolong-bolong.
Ya itulah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya. Nah, kalau suami istri atau suami itu masih komit sholat 5 waktu, ya kadang-kadang walaupun mestinya zuhur jam 12 ya, ini jam 1, setengah 2 ya oke lah. Bismillah, besok-besok lebih awal. Kalau masih mau sholat itu dia ada ketenangan di situ. Jadi kalau sama istri nggak KDRT, nggak main kampel, nggak main apa, itu masih ditahan itu loh. Oke, poin keduanya adalah sholat. Tapi gimana Mas Oki kalau kita tanya gimana sholatmu? Biasanya kan bisa jadi kan, oh saya full gitu kan, saya sholat sunnah juga. Nah, gimana kita Bisa tahu gitu bisa ya? tahu yang mencari jodoh ini? Ya, laki-laki itu beredarnya itu paling di 3 tempat. Ya, Beredarnya. ya di tempat kerja, teman nongkrongnya, Oke. Iya. atau hobinya apa? Komunitas hobi. Oke. Ya 3 ini. Tanyai 3 temannya di tempat ini. Nanti tahu. Mas, sama kenal ini. Kenal. Oke, jadi Tanggung jawab sholat. tanggung jawab dan sholat. Oke. Ada lagi? Iya, ada 2 lagi, saya ringkas saja. Yang ketiga itu cari cowok itu atau calon suami yang jangan ceroboh soal uang ya. Boros. Nggak cuman boros. Maksudnya? Bukan boros, tapi Ada yang misalnya hobinya itu jelek, judi bola misalnya. oh, Wah, habis Anda. Saya siap. punya kenalan, itu bukan kenalan ya. Ketemu orang di masjid, habis bertobat itu diusir istri dan keluarga istrinya. Gara-gara habis hartanya buat judi. Bola online itu loh. Iya. Kalau sekarang beli chip, beli chip ya. bahaya itu. Bukan hanya boros juga bisa masalah di rumah tangga kalau boros. Karena nanti beli yang nggak penting-penting, modifikasi motor, modif ini, modif itu. Nah ini juga masalah. Oke. Berbicara tentang keuangan ini ya. Iya. Ketika sudah nikah nanti itu sebaiknya itu ya. Uang suami itu semuanya dipegang sama istri atau gimana nih, kita kasih aja istri berapa atau gimana? Yang baik itu gimana? Soal keuangan ini ya. Karena beda-beda kan. Ya, Soalnya masalah beda-beda. uang. Karena kalau suami itu megang terlalu banyak ya itu efeknya bisa kemana-mana tuh. Ya. Sebetulnya sih saya bukan ahli keuangan ya. Iya, enggak. Tapi Pengalaman. saya pakai rumus rumus di agama Islam itu, di Al-Qur'an itu disebutkan kalau urusan sesama manusia horizontal ya, hablum minanas itu pada prinsipnya itu antarodin. Ya, antarodin itu Sama-sama sama-sama ridho, ridho. kesepakatan ya. Asalkan itu bukan dosa ya. Sebab bisa juga ini orang pesen perempuan nakal, laki kan bisa jadi sama rima, itu kan bukan maksiat. Asalkan bukan maksiat itu sama ridho. Nah, suami istri juga gitu. Kalau bisa ya gimana enaknya dibagi gitu. Sebab ya saya santai ya, contoh saya. Gaji saya untuk bayar cicilan rumah, KPR rumah apa ini. Nah, istri saya untuk bayar sekolah, belanja. Nah, kan istrinya juga kerja, jadi bagi tugas. Oke. Intinya bahwa sama-sama ridho, sama-sama sepakat antara. Iya. Artinya kembali ke komunikasi ya. Tapi ada juga rumah tangga itu yang kerjanya suami ya, yang megang. Jadi istrinya minta apa, kalau minta kasih. Kalau minta kasih. Ya. Ada yang begitu. Bahkan ada yang sampai ATM-nya itu di bawah istri. Nah itu ridho. Biasanya gitu, Sama ada sini, ridho, jangan sampai terpaksa kok suaminya gak pegang uang kan susah Iya, juga. terkadang. Kan buat kontrol itu biasanya ada yang disembunyikan, Iya. Pak. Nah berarti kan nggak ridho. Ya ini ya teman-teman ya, bapak cowok-cowok ya. Kalau sudah nikah, sebaiknya istri itu pegang uang biar dia ngatur sendiri. Ya kita cukup tahu saja. Nah kalau suami ya memang tahu ini gaji saya sekian, kamu butuh berapa, itu podo-podo enak gitu loh. Iya. Iya, oke. Tapi kalau di dalam program biasanya saya komunikasi sama Ustadz Imamul Arifin, biasanya kan mengarahkan ke fikih waris ya. Oh ya. Kita harus mengkelompokkan ini uang istri, ini uang suami. Jadi ada oh ini milik saya, ini untuk istri. Tapi yang terpenting adalah sebagai suami itu biasanya harus mencukupi itu. Ya memang tugas utama sebetulnya gitu. Tapi ini pengalaman saya ya, Mas Raga, Mas Dhani, Mas Septia. Waktu itu saya hanya kerja sendiri, istri belum kerja. Dulu. Masih baru melahirkan. Oh iya. Belum bisa kerja dong, masih itu. Jadi saya kerja sendiri. Nah, itu gaji saya itu gak sampai lebih, hanya lebih dikit dari bayar KPR rumah, cicilan rumah itu maksudnya. Oke. Kan rumah mahal ya, jadi harus iya, pakai. Nah itu, nah tapi istri alhamdulillah waktu itu punya tabungan. Nah itu ya monggo tabungannya untuk kekurangannya silakan. Oke. Iya.
Mas, saya tadi tertarik sama salah satu itu ya, penjelasan tadi tentang kalau misalkan ini tentang satu frekuensi kan penting dalam satu keluarga. Kalau misalkan tadi satunya misalkan katakanlah calon itu S3, kemudian yang pasangannya itu bisa jadi SMA atau S1, apakah juga nanti akan berdampak kepada komunikasi di setiap hari, terutama pas ketika ada persoalan? Takutnya nanti kan ada saling merendahkan begitu. Apalagi kalau perempuannya yang lebih tinggi ya S3 misalkan. Ya, ini ada dua contoh kasus. Nanti ada kasus juga. Ada dua poin utama ya dari pertanyaannya Bang Dani ini ya. Yang pertama memang laki-laki itu didorong untuk menaikkan derajatnya agar bisa sepadan sama calonnya. Jadi yang harus menyesuaikan itu yang laki. Para ulama itu kebanyakan menjelaskan demikian. Jadi misalnya perempuannya lebih ini ya, kamu berjuanglah supaya bisa setara. Jadi tidak lazim perempuan itu menurunkan levelnya ke ini. Tapi kalau ada perempuan menurunkan levelnya, itu rezeki Anda berarti. Misalnya Anda berada di sini ya, dalam hal apapun sebetulnya ini. Kalau ada yang perempuan itu mau menurunkan, berarti itu rezeki Anda. Wis jodohmu itu berarti. Tapi kalau Anda berjuang, itu tabiatnya laki-laki memang berjuang, menyamakan itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau tadi 4 idaman itu ya, ke paras rupanya, hartanya, keluarganya. Yang keempat, Nabi itu mengatakan nikahilah karena agamanya, niscaya lebih selamat. Jadi Bang Dani dan kawan-kawan ya, kalau agamanya baik ya, orang itu walaupun kaya nggak sombong. Orang itu walaupun cantik, walaupun sarjana pendidikannya sundul langit. Iya. Karena ini agama ini mengontrol tiga-tiganya. Kalau agamanya ini yo nggak begitu ini, khawatirnya dari 3 ini ada yang dia merasa tinggi, disombongkan. Ya bagaimanapun ini suami saya. Walaupun dia cuma lulusan ini, saya harus menghormati. Gitu. Walaupun ini keluarga mertua hanya dari mohon maaf ya, dari keluarga yang tidak begitu borju lah gitu ya. Kami keluarga jenderal misalnya. Nah itu hanya status di dunia, apalah duniawi gitu. Tapi kalau agamanya baik, dia menurunkan itu. Nggak penting ini ibaratnya. Akhirnya nanti jadi yang kepala keluarga bukan suami tapi seakan-akan biasanya istri. Iya, betul. Jadi agama itu penting. Nah, agama itu dilihat dari keseharian di 3 tempat tadi, tempat kerja, tempat nongkrong, tempat hobi. Sama perempuan juga bisa sih. Oke. Nah, balik lagi ke topik nih, tips menemukan pasangan idaman tadi sudah dapat banyak sekali poin gitu ya, baik itu cari istri atau cari suami. Nah, kira-kira nih, kan Mas Oki sudah berpengalaman. Kalau ngaji jodoh sejak kapan Mas Oki? Kalau ngaji jodoh itu dulu namanya awalnya Komunitas Cinta Ilahi. Dari 2013. Ya, terus metamorfosis jadi ngaji jodoh itu 2017. Berarti sudah cukup lama ini ya. Ya, 9 tahun hampir 10 tahun. Nah, ini kan sudah menemukan macam-macam cowok, macam-macam cewek gitu kan Mas Oki. Iya, Mas. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Oki, Mas Dani ini nggak apa-apa ini memang Mas Dani ini sudah masuk kriteria pasangan calon suami idaman atau gimana? Terus ada yang cocok gak nih coba? Enggak, padahal dia sudah siap tameng pakai jaket. Dia enggak dibully. Dinginan ini ya. Masih juga dibully. Loh, kan poinnya itu. Oh ya, poin pentingnya itu tapi ya. Kayaknya perlu podcast khusus saya berdua ini. Ya kalau kayak tipe Mas Dani ini, kalau orang Surabaya ya teman-teman ya, kayak Mas Dani ini menang milih ya teman-teman. Dia milih yang mana? Tapi ingat, dia bisa ditolak. Jadi wanita menang nolak, laki menang milih. Mas Dani bisa milih ini. Tapi kalau ditolak jangan nangis. Iyalah. Karena saya pernah menemukan cowok itu, ikhwan itu, cowok itu ditolak 3 kali udah nggak jadi ta'aruf Pak saya. Langsung mengkerut gini kayak kerupuk gitu. Oke. Iya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang definisinya pasangan idaman gitu ya, Mas Oki ya, mulai dari laki-laki ataupun juga perempuan. Nah, karena saya melihat ini kayaknya banyak sekali jomblo atau single lah yang melihat
tayangan kita Majelis Ikhwan Idaman, terutama juga untuk Mas Dani. Kira-kira tipsnya untuk bisa segera menemukan pasangan idamannya, ini gimana tipsnya? Tips ini berlaku lebih diutamakan ke perempuan ya, ke perempuan. tapi bisa juga Laki-laki. untuk laki-laki ya. Saya konteksnya coba untuk yang perempuan dulu. Karena banyak yang perempuan. Ya 3 kali lipatnya laki seharusnya. Makanya Mas Dani ini kalau tak kasih pilihan, milih itu bisa 30 perempuan. Pilih aja, tapi yang nolak ya belum tentu berapa. Kayaknya banyak iyanya daripada nolak. Enggak, saya mau tanya nanti. Oh iya. Ya. Tadi bahas apa tadi lupa saya. Bahas tipsnya menemukan Oh jodoh iya. idaman. Pasangan Saya idaman. membuat kayak ini kita dulu TK ya, lingkaran kecil, lingkaran besar ya. Ada 3 lingkaran. Yang Anda harus putari, ibarat tawaf ya. Kalau lingkaran pertama, Anda itu harus, ini khususnya perempuan ya, khususnya perempuan. Itu Anda putari lingkaran pertama itu lingkaran keluarga yang serumah. Keluarga serumah. Serumah. Kalau di rumah ada siapa? Bapak, ibu, adik, kakak. Misalnya ada mbah, ya monggo. Jadi mereka ini membantu teman-teman perempuan menjadi duta. Ini loh, aku punya anak perempuan. Siapa yang siap jadi mantuku? Ya bapak, ibu ya. Kalau punya adik, punya kakak, ini kalau aku punya adik perempuan. Siapa yang siap jadi adik iparku, bersaudara sama aku, kan gitu. Misalnya saya ini masih punya adik gadis, mending saya kenalkan sama ini, kan gitu. Loh, Ini menjadi broker. loh, daripada dapat orang lain kan mending teman sendiri. iya, Gitu. Betul. Mikirnya harus gitu. Ini teman yang seru mana? Masalahnya Mas Septian ya. Iya. Banyak teman-teman perempuan ini tidak komunikatif dengan keluarga serumah. Malu. Karena malu. Bisa malu, bisa jarak. Orang tuanya di Pacitan, Oh iya. dia merantaunya di Surabaya, ya jauh. Bisa punya pilihan sendiri. Nah, itu pasti. Bisa juga gini Mas Dani, Gimana? orang tuanya nggak paham ta'aruf itu apa. Ngerti pacaran apa ini itu hangout itu. Wah, nah itu anaknya kepingin ta'aruf, orang tuanya kepingin pacaran. Nah, keras terus. Repot itu. Iya, akhirnya tengkar terus Mas. Iya. Tengkar. Nah, ini lingkaran satu ini harus dioptimalkan. Oke. Nah, kalau Anda sudah berusaha lingkaran satu berusaha nggak dapat, belum dapat juga belum ya. Lingkaran kedua, yaitu keluarganya ayah, keluarganya ibu, dan anak-anaknya. Pak D Bude. Pak D Bude, Pak Lek Bule. Nah, Pak Lek Bule kalau ada rekom ya dikenalkan saya. Nah, Iya. jangan sampai dia minta tolong orang lain dulu, Pak Lek Bule nggak di lobby ya. Keliru juga ini. Karena nanti teman-teman ya perempuan itu wali, itu salah satunya itu keluarganya ayah. Iya. Kalau bapaknya nggak ada jadi wali nikah nih, Iya. keluarganya ayah. Nah kalau keluarganya ayah nggak disilaturahimi, nggak diajak ngobrol, nggak diunjung-unjung ya bahasa kita ya. Yo, Iya. gimana? Nah itu lingkaran kedua Mas. Om tante. Iya. Lingkaran terakhir ketiga, orang-orang baik, orang-orang soleh terdekat kita. Terdekat lo ya. Misalnya tinggalnya di Surabaya ya, Ustadz di Surabaya, teman kerja di Surabaya yang soleha. Nah, itu disilaturahimi. Tolonglah ada rekom ya, orang Jadi baik-baik. harus ikhtiar menawarkan diri seperti itu. Iya. Harus Bisa tawaf gitu ya. Iya, bahasanya tidak hanya menawarkan diri. Enggak. Gini, jadi gini. Ikhtiar, Kita cari rekom Mas, Mas Raga. Atau bahasa saya itu kita mencari duta. Kalau perempuan ya, perempuan mencari. Nah, 3 tadi itu umumnya untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki, dia bukan mencari duta, dia harus maju, berjuang di 3 lingkaran tadi. Bapak Ibu di lobi, Pak Bule ya di lobi, Ustadz apa terdekat ya di lobi. Nah itu maju sendiri kalau laki. Kalau perempuan itu mencari duta. Dutanya itu gitu. Ini nih yang biasanya jadi dilema kan ya. Kebanyakan mereka-mereka yang jomblo itu ya cuma mager, nggak mau kayak usaha gitu, nggak mau kayak silaturahim ke keluarga-keluarga yang tadi disebutkan lingkaran-lingkaran tadi itu. Bener. Cuma mengeluh aja di medsos, Sambil masih doa. jomblo ya, ngomen-ngomenin status orang gitu, kemudian follow-follow akun cowok-cowok ganteng gitu ya. Ya percuma gitu kan ya, harus usaha seperti itu tadi guys. Iya. Dan kamu sudah usaha keliling mana aja? Sudah, ini sampai ke lingkaran ke-4. Itu juga. Kalau tawaf itu 7 kali, dia udah lingkaran 7 kali. Tapi sebentar, ini satu mungkin ya Mas ya. Usia ideal untuk menikah laki-laki itu sampai berapa sih sebenarnya? Kalau Raga kan
21 ya? Iya, itu dulu saya nikah 21. Septian 25 ya? Ini 26. apa? Usia ideal ya? Iya. Pertanyaannya ya. Ini mau versi BKKBN apa versi keluarga berencana? Mas Oki, versinya Mas Oki. Versi ngaji jodoh. Iya, versi ngaji jodoh. Saya nggak ada sebut angka khusus, saya gini. Kalau ini cowok ya, yang tanya cowok Ya. Kalau Anda pulang kerja itu bingung mau ngapain, mau pulang itu males, mau main itu bosen, itu waktunya kepingin nikah. Aku sih mau pulang. Mau pulang? Iya, masih mau sama mama. Kemplok. Berarti masih kecil kan usianya. Loh, terserah itu usia berapa. Loh, terus terang lu ya. Saya punya senior di kantor dulu, ya. Sekarang usianya 45. Saya aja sudah 43. Iya. Ya. Dia 45. Waktu itu dia sudah 39. Belum kepingin nikah. Ya Allah. Tiap hari itu masih download film. Ya film-film bagus sih, maksudnya film-film Hollywood. Iya. Usia 39 laki senior saya di kantor. Gak kepingin nikah. Berarti ya nggak ideal kalau mau nikah. Jadi gini loh, dipaksa nikah ya gak kira budal gitu loh, gak kira berangkat. Oke. Jadi kalau Dani sendiri sih sudah pengen nikah belum sih? Ya aku ya kepingin Pak. Mas. Pingin ya? Iya. Tapi kan ya proses toh. Ya, enggak apa-apa. Ya kayak selama belajar masih gitu, pengen. selama masih bisa menemukan apa ya, makna hidup. Itu monggo. Mau single oke. Kalau sudah saya merasa hampa, ada yang hampa. Jadi hampa itu ada dua. Baik jiwa maupun raga. Raga di sini. Jiwanya di mana? Sebab saya sudah ngalami, Mas. Gimana Pas? Saya nikah usia 28. Saya mulai usia 26. Iya. Itu sudah malas pulang. Di kantor lembur-lembur, nggak ada yang nyuruh, lembur sendiri. Nggak ada tugas tambahan, ya nggak pulang, tetap di kantor. Nah ini sudah nggak sehat. Pulang malam apa ini itu. Ibu lihat saya, uripmu nggak normal. Iya. Udah nyari sana gitu. Wah akhir baru bingung saya nyari gitu. Ya sempat bingung juga gitu loh, kemana nyarinya. Tapi hampir sama loh kayak Dani. Dani ini kalau di kantor ini kerja itu sampai 10 jam. Oh ngawur. Padahal biasanya 8 jam itu dia kerja 10 jam. Iya. Dia kayaknya ya itu kayak Kalau Mas Oki iya. tadi. Kalau versi BKKBN ya, BKKBN. Gimana? Perempuan Indonesia usia sehat menikah, ideal menikah itu 21 minimal. Kalau laki-laki itu 24 25. Iya. Itu BKKBN kan hitung kesehatan, hitung kematangan gitu. Tapi bagi yang ngelakoni kalau usia 21 udah kebet, udah ada kekosongan ya nggak apa-apa. Kemarin ada yang 2001 Mas Raga. Baru nikah. Kelahiran 99. Masih usia 21. Seadikku. Nitip Laki-laki atau perempuan? Laki. Laki. Nitip Berani, Pak. kerja ojek online loh. Ya Allah. Tapi luar biasa anak ini. Kenapa dan kok ya Allah? Enggak masuk gitu loh. Berani lah. Berani Harus lah. itu. Harus itu. Jadi umur 21 udah nitip biodata ke saya. Pak Oki saya mau ikut ta'aruf. Hah? Bener tak kamu ini? Yakin. Siap tuh, siap. Ya udah, terus tak gini kan. Dapat Mas. Tak gini kan, tapi calonnya di sini di ngaji jodoh itu kebanyakan kelahiran 97 ke atas. Kalau perempuan ada sih yang 98 itu 1. Terus 97 ada 3. 95 ada 10 baru. 94, 93 tambah banyak lagi. Nah, anak ini tak namanya Fahri. Iya. Fahri, kebanyakan usianya di atas kamu. Gimana kamu? Masih mau siap ta'aruf? Bismillah Pak, lanjut. Wah, semangat Mas. Tak tawari sekali dua kali ditolak dia. Ditolak. Lah ngomong calonnya itu S1, S2, S3 cuma SMK. Ojek online lagi. Terus akhirnya menikahnya dengan usia 97. Berarti selisih. 2 tahun. Lebih tua yang istri. Ya tapi Selisih kan berapa? enggak terlalu jauh Iya, kan nggak 2 terlalu tahun. Ya rezeki gitu. Iya. Berarti gimana itu kalau selisih itu Pak biasanya kasusnya? Ya enggak apa-apa. Ya kan biasanya kan kalau cari wanita itu Lebih usianya muda. Ya kan sudah saya jelaskan. Fahri dia kelahiran 99. Tidak ada wanita yang seusia kamu atau di bawah kamu malah. Kan mestinya di bawah dia usia 2000. Iya. Kelahiran tahun 2000 enggak ada. Bukan, secara pemikiran kan biasanya maju yang wanita. Dengan yang pria tadi kan Maju bukannya- gimana Mas Dani? Nggak mesti. Nggak mesti gitu. Gimana ya? Ya nggak mesti. Ya. Nggak Oke. mesti. Maksudnya usia itu belum Belum menentukan menentukan. kedewasaan seseorang. Itu poinnya. Ini. Jadi
kamu dapat istri tante-tante misalnya. Tapi kelakuan masih kayak gadis itu iya masih ngalem ya banyak kayak gitu. Enggak mesti usia itu menentukan. Yang saya ceritakan tadi tuh, usia 39 gak kepingin nikah, download film, main game, apa? Yang ini yang umur 21 udah, Pak saya mau nikah, saya mau ta'aruf loh, coba. Terus sekarang sudah nikah itu? Mei 2021. Alhamdulillah. Baik. Oke, banyak sekali kayaknya ilmu yang manfaat hari ini di pertemuan kita di SM Talk Muslim Ikhwan Idaman. Majelis Ikhwan Idaman. Seling salah ya, Ri. Bukan gitu, karena saya langsung fokus ini, wah ini kalau dilanjutkan bisa 24 jam kayaknya. Soalnya ini baru edisi kedua. Ini baru edisi kedua. Belum lagi kalau nanti Mas Oki ini menceritakan berbagai macam kasus perjodohan gitu ya. Kayaknya perlu season berikutnya ya. Iya, perlu. Siap, pokoknya. Oke. Jadi yang terpenting tadi manfaatkan untuk bisa segera menemukan jodoh idaman. Manfaatkan ada lingkaran kecil, lingkaran 1, lingkaran 2 dan juga lingkaran 3 gitu ya. Maksimalkan. Artinya bukan hanya kita berdoa saja, tapi kita harus mencoba untuk membuat atau mencari duta-duta apa tadi? Duta sampo lain. Wakaf. Duta jodoh. Duta wakaf. Tapi bisa jadi loh, ketika menjodohkan itu kan menjadi ladang pahala setiap ini kan ya. Oh iya, pahalanya besar kayak Pak Oki ini pahalanya besar ini. Ya, lek jadi berjodoh alhamdulillah. Kalau nggak jadi jangan jadi susah. Oh iya, alhamdulillah. Karena kadang-kadang aduh sama ini pokoknya sudah ideal ternyata nggak jadi ya. Ya sudahlah, Allah semua yang takdirkan kok. Benar. Oke, terakhir Mas Oki, pesannya untuk jomblo-jomblo di sana atau juga jomblo di sini. Pesannya apa silakan. Ya. Kalau Anda memang nyarinya itu jodoh atau suami atau istri, carilah di internet lah ya. Istri yang baik itu seperti apa, suami yang baik seperti apa. Udah. Kalau Anda nyari suami atau istri yang baik ternyata nyari pegawai yang baik ya nggak nyambung gitu ya. Jadi abaikan hal-hal yang tidak ada kaitannya sama suami atau istri yang baik. Misalnya kayak harus sarjana, harus PNS, harus apa, ini nggak ada hubungannya sama istri. Yang penting jadi istri yang baik itu seperti apa, istri yang baik apa. Bismillah, lain-lainnya bonus. Oke. Jadi jangan samakan kriteria nyari jodoh sama kriteria nyari karyawan. Iya. Oprek S1, S2 juga gitu ya. Oprek ya apa istilahnya? Open recruitment. Gitu ya. Nah, ini untuk netizen yang saat ini sedang nonton di YouTube kita yang ingin setor CV ke Mas Oki bisa ya? Boleh. Kemana ini caranya? Ke follow aja Instagram @ngajijodoh. @ngajijodoh. Ya, gandeng kecil tulis semua. di sini Ngaji nanti jodoh ya. ya. Tulis ngaji jodoh. Oke. Follow aja nanti DM situ. Oke. Baik, menarik. Dan terakhir tadi sudah diberikan penutup oleh Mas Oki sebagai penutup dari saya, nanti bergantian Raga dan juga Dani, bahwa laki-laki itu ataupun juga calon suami tidak ada yang sempurna, calon istri pun juga tidak ada yang sempurna, karena keduanya diciptakan untuk saling melengkapi dan juga untuk menyempurnakan. Betul. Dani. Silakan. Kan katanya Raga terus Dani. Iya. Ini nggak ada di briefing loh. Iya, pinter ya ini. Ini nyiap dong meneng-meneng. Iya. Ya kan harus ya ini kan. Mikir. Ya kalau dari saya radio. Ya. Gitu. Dan Kalau dari saya Rabi tahun ini. Oh iya. Awas loh, Insya Allah. Oke, sekian dari Majelis Ikhwan Idaman. Saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian. Terima kasih telah bersama SM Talk Majelis Ikhwan Idaman. Ya. Jangan lupa di like, subscribe dan juga di share ya. Follow Instagram kami ya. Follow Instagram kami, Oke. Raga Satria. Siapa Instagramnya? Ngaji jodoh. Oh, ngaji jodoh. Iya. Dani Abdurrahim. Septian Muhammad. Oke, dan juga jangan lupa follow media sosial Suara Muslim, baik Instagram, Facebook ataupun YouTube Twitter, ya. Jangan ya. lupa Iya, di benar. subscribe Twitter juga. Kita jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.